Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan, digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan dapat diketahui pergerakan aktivitas perusahaan, jumlah kewajiban yang masih harus dibayar, jumlah saham yang beredar, dan semua kegiatan operasional. Laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 dibuat untuk suatu tujuan, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sistem terpadu yang berisikan tujuan, dasar, sifat fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebut juga dengan conceptual framework. Menurut Weigand, mengenai conceptual framework, suatu set konsep yang menjadi dasar dari seperangkat peraturan dan standar akuntansi yang saling berhubungan dan menjadi referensi bagi praktisi akuntansi dalam mencegah masalah-masalah dalam pelaporan. Menurut Blokoi, sebagaimana diterbitkan dalam FASB, terdapat 4 tingkatan kerangka konseptual. Tingkatan pertama didasari oleh SFAC, Segment of Financial Accounting Concept, nomor 1 untuk perusahaan bisnis dan nomor 4 untuk organisasi bisnis. SFAC 1 dan 4 ini menyajikan sasaran dan maksud dari tujuan akuntansi. Tingkatan kedua merupakan tingkatan fundamental yang didasari oleh SFAC nomor 2 untuk melihat karakteristik-karakteristik yang membuat informasi akuntansi berguna, dan SFAC nomor 3 untuk memberikan definisi mengenai elemen-elemen dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. SFAC nomor 3 digantikan oleh SFAC nomor 6 dan memperluas ruang lingkupnya untuk ikut mencakup organisasi-organisasi nirlaba. Tingkatan ketiga merupakan tingkatan operasional yang didasari oleh SFAC nomor 5 yang menetapkan pengakuan dan kriteria pengukuran fundamental serta pedoman mengenai bagaimana informasi sebaiknya secara formal dicantumkan dalam laporan keuangan. Pada tingkat keempat, mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Perkenalkan, nama saya Dina Permata Bunda, NIM 2330403015. Saat ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu kita masuk pada yang B, kerangka konseptual menurut USGAAP. Yang pertama itu ada pentingnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi, penelitian ilmiah, dan penelitian sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerangka konseptual sangat penting. Yang pertama, membantu penyusunan standar dan aturan yang konsisten. Yang kedua, membantu penentuan standar akuntansi. Yang ketiga, mengatasi masalah praktis yang baru muncul. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan. Oke, selanjutnya. Kita masuk kepada unsur-unsur kerangka konseptual. Yang pertama itu ada asumsi dasar, yang kedua ada unsur-unsur laporan keuangan, dan yang ketiga ada karakteristik kualitatif. Selanjutnya, tujuan dan karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama ada relevansi,
yaitu informasi yang penting dan tepat waktu untuk pengguna laporan keuangan. Yang kedua, keandalan, keabsahan informasi yang dipresentasikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat, aspek periode pelaporan dan nilai waktu dari ulasan USGAAP. Yang pertama itu relevansi waktu, pengaruh nilai berubah dari suatu informasi dari tahun ke tahun. Yang kedua, periode pelaporan, menjelaskan periode waktu yang dijadikan suatu laporan keuangan. Menurut USGAAP, terdapat beberapa aspek terkait periode pelaporan dan nilai waktu dalam laporan keuangan. Salah satunya adalah prinsip periodisitas, di mana aplikasi harus didistribusikan dalam kerangka waktu yang tepat. Misalnya, pendapatan harus dibagi dengan periode yang sesuai. Yang kelima, definisi laporan keuangan menurut USGAAP. Laporan keuangan menurut USGAAP mengacu pada standar akuntansi yang diterima secara umum di Amerika Serikat. USGAAP atau Generally Accepted Accounting Principles adalah seperangkat prinsip, standar, dan prosedur akuntansi umum yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Tujuan utama dari USGAAP adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan lengkap, konsisten, dan dapat dibandingkan. USGAAP digunakan untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan organisasi konsisten dan transparan. Selanjutnya ada struktur kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki struktur yang penting dalam menyusun landasan teori dan pemikiran dalam berbagai bidang. Berdasarkan informasi dari sumber yang ditemukan, struktur kerangka konseptual dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu definisi dan penjelasan. Kerangka konseptual mencakup definisi dan penjelasan tentang apa itu kerangka konseptual, perbedaannya dengan istilah-istilah lain seperti kerangka teori, kerangka berpikir, dan langkah-langkah dalam membuatnya. Yang kedua, tujuan. Kerangka konseptual memiliki tujuan untuk memberikan struktur teori yang konsisten, memberikan acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan, penyusun laporan keuangan, auditor, dan para pemakai laporan keuangan. Yang ketiga itu cara membuat kerangka konseptual. Langkah-langkah dalam membuat kerangka konseptual meliputi menentukan tema dan topik penelitian yang hendak dikaji, serta menyusun kajian pustaka. Yang ketujuh, ada peran kerangka konseptual dalam akuntansi keuangan. Yang pertama itu konsistensi, yaitu pengaturan yang konsisten dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, stabilitas, yaitu memberikan stabilitas dalam menyusun standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, relevansi, yaitu menjaga relevansi laporan keuangan dalam konteks perubahan lingkungan bisnis. Konsep fundamental dibagi ke dalam dua, yaitu kualitatif, karakteristik, dan elemen. Kualitatif karakteristik terdiri dari yang pertama, relevansi, reliability, comparability, dan konsistensi. Lalu konsep fundamental yang kedua adalah elemen dalam laporan keuangan tersebut sendiri. Macam-macam elemen yang selalu ada dalam laporan keuangan terdiri dari yang pertama, aset, liabilitas, ekuitas, investasi dari pemilik, distribusi dari pemilik, pendapatan komprehensif, pendapatan dan beban, dan yang terakhir laba dan rugi. Selanjutnya, kerangka konseptual dalam akuntansi adalah suatu konsep yang terhubung dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan sebagai landasan bagi penetapan standar yang konsisten, penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Terdapat perbedaan antara kerangka konseptual USGAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Berikut adalah beberapa perbedaan dasar antara kedua kerangka konseptual tersebut. Level yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan.
Dari segi tujuan laporan keuangan, menurut USGAAP, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, IFRS. Menurut IFRS, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan evaluasi manajemen. Selanjutnya, level yang kedua itu dari segi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut USGAP, karakteristik kualitatif informasi akuntansi meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan konsistensi. Sedangkan menurut IFRS, karakteristik kualitatif informasi akuntansi meliputi relevansi, keandalan, keterbandingan, dan konsistensi, serta kesesuaian netralitas dan pemahaman. Dan yang selanjutnya ada level yang ketiga, yaitu asumsi dasar, prinsip, dan kendala. Menurut USGAP, asumsi dasar meliputi entitas ekonomi, keberlangsungan, unit moneter, dan periodisitas. Prinsip meliputi prinsip laba rugi yang konservatif. Sedangkan menurut IFRS, asumsi dasar meliputi entitas ekonomi, unit moneter, periodisitas, dan akrual. Prinsip meliputi prinsip laba rugi yang komprehensif. Perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS. Sebelum era konvergensi IFRS di Indonesia, pernyataan standar akuntansi keuangan PES-AK yang membahas akuntansi reksadana adalah PES-AK nomor 49 tentang akuntansi reksadana, yang membahas perusahaan efek menggunakan PES-AK nomor 42 tentang akuntansi perusahaan efek. Namun, kedua PES-AK ini sudah tidak berlaku berdasarkan dari pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan PPSAK 4. PPSAK 4 ini terdiri dari beberapa pencabutan PES-AK, yaitu PES-AK nomor 31 mengenai akuntansi perbankan, PES-AK nomor 42 mengenai akuntansi perusahaan, dan PES-AK nomor 49 mengenai akuntansi reksadana. Beberapa PES-AK tersebut dicabut karena ada beberapa dasar pertimbangan. Pertama, perlunya pencabutan standar akuntansi keuangan untuk industri tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang terdampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional. Kedua, tidak konsistennya pengaturan yang ada di dalam PES-AK dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Tiga, terdapat tumpak tindih pengaturan dalam PES-AK dengan standar akuntansi keuangan untuk suatu transaksi dan peristiwa lainnya. Keempat, pengaturan dalam SAK tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada sekarang, dikarenakan adanya perubahan peraturan yang menjadi dasar penyusunan SAK untuk suatu industri tertentu. Kerangka konseptual versi IFRS. Kerangka konseptual versi IFRS merupakan produk IFAC dan saat ini kerangka konseptual akuntansi keuangan tersebut menjadi pedoman di Indonesia sejak Indonesia melakukan konvergensi pada tahun 2008 sampai konvergensi secara penuh standar IFRS pada tahun 2014. Kerangka konseptual versi IFRS menggambarkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didasarkan pada kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan dapat berguna bagi pengguna jika dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi akrual, yaitu transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi dan bukan saat kas diterima. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, yaitu sebagai acuan bagi pembuatan standar akuntansi keuangan, agar standar yang dihasilkan dapat lebih berguna dan konsisten. Dalam penyusunan standar akuntansi, pembuatan standar harus berpedoman pada kerangka konseptual. Kedua, membantu akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika akuntan mengalami permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak memperoleh solusi dari standar akuntansi. Ketiga, untuk menentukan seberapa luas pengungkapan setiap elemen dalam laporan keuangan yang memenuhi atau sesuai dengan kerangka konseptual.
Berikut perubahan konseptual yang terjadi dalam konvergensi IFRS, pengakuan dan pengukuran. IFRS mengadopsi pendekatan yang lebih objektif dalam pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Penyajian dan pengungkapan. IFRS memberikan pedoman yang lebih rinci tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyesuaian terhadap perubahan ekonomi. IFRS mengakui bahwa kondisi ekonomi dapat berubah dari waktu ke waktu. Memperbandingkan internasional. IFRS dirancang untuk memfasilitasi perbandingan internasional antara perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar akuntansi yang sama. D. Tantangan akuntansi di masa mendatang. Yang pertama yaitu keamanan data akuntansi. Pelaku bisnis sangat khawatir jika nantinya data keuangan akan mengalami kebocoran. Padahal seluruh masalah itu sebenarnya bisa dicegah dan diatasi dengan mudah. Salah satunya adalah dengan mencari atau menggunakan software akuntansi yang terbaik. Yang kedua, yaitu peralihan sektor akuntansi bisnis ke digital. Anda harus mulai mengikuti dunia digitalisasi masa kini dan perkembangannya yang pesat di masa depan. Meskipun masalah ini tentu tak bisa secara langsung dan instan berubah, Anda bisa melakukannya secara perlahan demi peningkatan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu analisis data di era Big Data. Di era digitalisasi, seperti masa kini, Big Data adalah sebuah primadona perusahaan skalanya yang sudah besar. Tentu perlu menggunakan data dari berbagai sumber dalam hal pengambilan keputusan. Dengan tujuan supaya keputusan yang diambil tidak keliru dan menjadi yang terbaik. Selanjutnya yaitu tantangan akuntansi di masa mendatang dan dapat bervariasi, tergantung pada perkembangan teknologi, perubahan regulasi, pergeseran dalam kebutuhan, dan harapan penggunaan informasi keuangan. Yang A, yaitu teknologi dan otomatisasi. Tantangan ini juga dapat mempengaruhi pekerjaan akuntan tradisional dan memerlukan keterampilan baru dalam mengelola dan menganalisis data. Yang B, yaitu regulasi yang kompleks. Perubahan dalam regulasi akuntansi dapat menjadi tantangan bagi profesional akuntansi. Perubahan dalam standar pelaporan keuangan, peraturan perpajakan, dan peraturan lainnya dapat mempengaruhi cara akuntansi dilakukan dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan baru. Yang C, penggunaan data besar, Big Data. Dalam era digital, jumlah data yang dihasilkan semakin besar. Akuntansi harus dapat mengelola dan menganalisis data besar. Ini untuk menghasilkan informasi yang berarti. Tantangan ini melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dengan efisien dan akurat. Yang D, yaitu keamanan data. Dalam era digital, keamanan data menjadi sangat penting. Akuntansi harus dapat melindungi data, keuangan, dan informasi sensitif lainnya dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian identitas. Yang D, yaitu perubahan dalam model bisnis. Perubahan dalam model bisnis seperti ekonomi berbagi dan perkembangan bisnis berbasis langganan dapat mempengaruhi cara akuntansi dilakukan. Akuntansi harus dapat mengakomodasi perubahan ini dan mengembangkan metode pelaporan yang sesuai. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.